Buat kamu yang baru bekerja dan baru pertama kali terima gaji, jangan pernah main arisan. Hai, saya Nando. Ini adalah kesalahan aku di saat pertama kali aku bekerja dan mendapatkan gaji tetap, yaitu ikut-ikutan kegiatan orang-orang yang ada di tempat kerjaku. Sebenarnya ini kegiatan yang dianggap orang itu benar, dianggap orang itu positif. Kegiatan apa itu? Yaitu arisan. Menurut aku, arisan itu tidak tepat, ataupun ikut arisan itu adalah kegiatan yang salah. Walaupun masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa arisan itu sama seperti menabung. Katanya. Kenapa? Karena kita menyetor setiap bulan dan kita pasti menerima uangnya berdasarkan jumlah peserta yang ikut. Nah, mengapa menurut aku salah dan jangan ikut arisan? Poin pertama adalah kita akan kesulitan mengontrol uang kita. Kalau kita ikut arisan itu kan, tentu kita sudah dipatok nih. Misalnya per bulan kita itu 1 juta. Nah, kita harus mengeluarkan uang selama arisan itu belum selesai, mengeluarkan uang yang sudah terpatok. Jadi selama setiap bulan kita mengeluarkan 1 juta sampai arisan itu selesai. Coba ini menurut aku ya. Kalau misalnya kita menabung sendiri, misalnya kita masukkan aja di reksadana gitu kan, minimal itu 5% per tahun. Nah, kalau kita nabung dapat 1 juta rutin selama setahun dengan dividen ataupun dengan dividen 5% per tahun, itu pasti udah ada uang tambahannya gitu kan. Kita bisa mendapatkan hasil dari uang tersebut. Kalau kita mengikut arisan, itu uangnya terpatok gitu loh. 1 juta dan itu kita nggak akan ada mendapatkan passive income. Kita tidak akan mendapatkan hasil dari uang tersebut. Nah, yang kedua, kita jadi berhutang. Berhutangnya gimana? Misalnya ada 10 orang yang main nih. Kita adalah orang yang menerima di pertengahan lah, taruhlah nomor 5 atau nomor 6. Kalaupun tidak, kita itu menerima yang paling terakhir lah. Kata orang kan, terimanya jangan pertama dong, yang terakhir, biar sama kayak menabung. Kenapa saya bilang arisan itu sama seperti berhutang? Gini, kalau kita sudah mengikut arisan, itu kita tuh sudah ada perjanjian untuk mengeluarkan uang tersebut, bukan yang 1 juta sebulan tadi. Nah, mau nggak mau harus kita harus mengeluarkan sejumlah uang kesepakatan tadi gitu, 1 juta tadi selama sebulan. Jadi kan itu sama-sama kayak kita bayar hutang gitu. Apalagi kalau kita yang menerima duluan, jadi 1 juta dan logikanya, ini menurut aku nih logikanya, nggak mungkin kan kamu baru menerima besoknya langsung nggak bayar lagi, kan nggak mungkin, pasti kamu harus bayar. Nah, disitulah mengapa saya bilang jatuhnya jadi hutang gitu. Sorry guys, ada kecelakaan guys. Nah itu ya, yang pertama tadi kita susah ataupun sulit mengolah uangnya, dan yang kedua kita jadi berhutang, dan yang ketiga itu tadi kita nggak ada untungnya. Misal kita main 10 orang selama 10 bulan, ya kan, taruhlah kita menerima nomor terakhir, kita nggak dapat apa-apa gitu. Ya jatuhnya kita itu menabung cuma 1 juta selama sebulan, selama 10 bulan tadi gitu. Ini menurut aku pribadi ya, karena di bulan-bulan sebelumnya kita itu udah bayar duluan. Apalagi kalau kita yang menerima di awal, itu lebih parah lagi nggak enaknya gitu. Kalau kita menabung sendiri, misalnya kita tadi reksadana, sudah jelas pasti ada dividen ataupun ya passive income yang kita dapatkan lah dari hasil tersebut. Nah, itulah alasan mengapa jangan pernah ikut arisan. Saya bisa bilang begini karena dulu pengalaman saya ketika baru-baru bekerja dan mengikuti FOMO-nya, ikut-ikutan itu, gak enaknya ketika nanti kita ada keperluan dan kita menerima lebih dulu sebelum arisannya selesai, karena jatuhnya hutang, jadi kesulitan dan sulit juga untuk mengatur keuangannya. Jadi misalnya gaji kita cuma 3 juta, sudah pasti kita harus mengeluarkan uang 1 juta dan sisa 2 juta lagi, kan lebih sulit. Apalagi kalau kita misalnya ada keperluan yang mendadak gitu kan, jadinya lebih susah. Nah, itulah alasan mengapa teman-teman yang baru bekerja jangan ikut-ikutan arisan. Ini menurut aku ya, menurut persepsi aku. Yang pertama, kita tidak bisa mengatur keuangan kita. Yang kedua, kita jatuhnya berhutang. Dan yang ketiga, kita tidak mendapatkan untung dari arisan tersebut. Ya kalau misalnya kamu ingin menabung, misalnya taruh aja uangnya di ATM, atau kamu buat kamu buat buku rekening yang tidak ada ATM-nya gitu. Jadi kamu tidak bisa mengambilnya gitu kan.
bisa aja kan, nggak perlu harus ikut arisan. Nah itulah menurut aku. Jadi buat teman-teman yang baru bekerja dan mendapatkan gaji tetap, jangan sekali-sekali mencoba ikut ikutan arisan.